Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Walu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. Jadi setelah Rasulullah melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi Perang Uhud, garis besar peristiwa-peristiwa Perang Uhud itu ada beberapa hal. Pertama, orang kafir Quraisy wis mempersiapkan peperangan ini jauh-jauh hari, sekitar 1 tahun untuk mempersiapkan peperangan ini. Dan kekuatan kafir Quraisy yang disiapkan untuk menghadapi peperangan ini yaitu sekitar 3.000 pasukan. Sehingga persiapan secara teknis, persiapan yang dilakukan oleh kelompok musyrikin kafir Quraisy itu lebih matang. Nah, beda dengan kondisi yang dialami dan dihadapi oleh kelompok muslimin. Kelompok muslimin Rasulullah dan para sahabat sing enek ning Madinah mempersiapkan perang ini dalam keadaan darurat. Artinya persiapannya itu enggak semateng kaum musyrikin. Sehingga seperti biasa Rasulullah pun melakukan beberapa hal yang harus disiapkan untuk menghadapi peperangan, yaitu pertama membuat permusyawaratan untuk menetapkan strategi perangnya piye. Awalnya Rasulullah karena oleh isyarah peperangan ini akan menang, Rasulullah dalam forum musyawarah kuwi membuat satu usulan agar usulan ini nanti bisa dijadikan konsensus keputusan bersama, yaitu strategi perangnya defensif aja. Jadi gawe strategi bertahan. Jadi pasukan kaum muslimin nggak usah keluar dari pintu gerbang Madinah. Sehingga ada banyak energi, kekuatan yang bisa dikumpulkan, dan itu nanti bisa dialokasikan kekuatan itu ketika kaum musyrikin Quraisy itu menyerang Madinah. Jadi nggawe strategi bertahan menggunakan serangan balik. Namun ternyata usulan dan keputusan Rasulullah itu ada beberapa sanggahan dari anggota forum musyawarah itu. Sehingga singkat cerita, kemarin detailnya wis dibahas, akhirnya Rasulullah
memutuskan untuk mengerahkan pasukan militer dari tentara muslimin sing enek ning ngene Madinah itu untuk keluar dari pintu gerbang Madinah untuk menyambut peperangan terbuka di luar Madinah. Yang mana pada saat itu para sahabat, beberapa sahabat yang mengusulkan untuk keluar dari Madinah untuk menyambut peperangan secara terbuka itu matur ning Kanjeng Rasul setelah Kanjeng Rasul siap. Piye mature? Ya Rasulullah, bila memang jenengan ngersakaken pasukan kaum muslimin niki kula sak rencang niki bertahan di Madinah untuk merealisasikan napa ingkang jenengan usulaken, monggo mboten napa-napa kita nurut. Tapi karo Rasulullah segera disanggah, tidak pantas bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkan kembali hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya. Artinya lek wis keputusan perang iki diambil, haram bagi seorang nabi untuk meralat keputusan itu. Angele dadi pemimpin iki ning kono kuwi. Bagaimana tidak mudah meralat keputusan-keputusan yang sudah diambil. Pemeneh pemimpin dalam kapasitas kerasulan yang menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan. Iku angel banget. Sehingga setelah keputusan itu diambil, Rasulullah membagi sahabat-sahabate menjadi 3 regu peleton, 3 regu batalion. Kelompok peleton batalion itu terdiri dari sapa wae? Siji, kelompok muhajirin. Kelompok muhajirin itu adalah orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sing beriman karo Rasul, sing melok Kanjeng Rasul hijrah ning Madinah. Kuwi diarani kelompok muhajirin. Dan setiap peperangan itu nganggo simbol identitas. Simbol identitasnya pada saat itu adalah bendera. Lah, bendera nih, sing pemegang bendera nih dipercayakan kepada sahabat Rasul sing jenenge Mus'ah bin Umair al-Abdari. Iku orang yang dipercaya karo Rasulullah untuk memegang bendera di kalangan kelompok muhajirin. Enek meneh jenenge kelompok Aus. Kelompok Aus iku adalah suku asli Madinah sing mengajak Rasul ning Madinah, mendorong Rasul untuk berhijrah ning Madinah. Kelompok iki benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Sing ketiga, kelompok suku Khazraj. Kelompok Khazraj. Sing dalam hal iki benderane diserahkan kepada Al-Hubbab bin Mundir al-Jumu. Sehingga keseluruhan pasukan
yang dikerahkan oleh Rasulullah itu jumlahnya adalah 1000. Jadi 1:3. Kelompok Rasulullah itu pasukan yang dipimpin Rasulullah sekitar 1000. Pasukan sing digalang oleh kelompok kafir Quraisy sekitar 3000. Jadi 1:3. Ya, dari 1000 pasukan itu sing menggunakan baju besi yaitu 100 prajurit, 50 prajurit sing mengendarai kuda, dan yang lainnya menggunakan persenjataan perang yang tersisa seadanya. Dan pada saat kaum muslimin ikut keluar, artinya untuk menjemput tantangan perang, otomatis ning ini Madinah itu terjadi kekosongan kepemimpinan karena Rasulullah keluar untuk memimpin peperangan. Sehingga Madinah itu diserahne ning ini Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Terutama untuk hal-hal yang bersifat sosial peribadatan, kayak ngimami jamaah, mengambil keputusan-keputusan strategis, baik sing sifatnya teknis maupun non teknis, baik sing sifatnya jangka panjang maupun darurat. Lah, sehingga Rasulullah pun mulai keluar dari Madinah karena pembagian tupoksi jobdesk macam-macam udah selesai, keluar dari Madinah. Meskipun pada saat Rasulullah mengambil keputusan untuk keluar dari Madinah, beberapa batalion iku mau sing wis dipimpin oleh Rasulullah, beberapa kelompok termasuk strategi peperangan dan lain sebagainya wis diputuskan. Pasukan yang dipimpin Rasulullah itu bergerak ke arah utara Madinah. Nah, sing garis terdepan, pasukan garis terdepannya itu dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Gue siap dengan perlengkapan perangnya. Bersamaan dengan itu, enek daerah iku jenenge Saniyatul Wada. Saniyatul Wada iku daerah tekan Madinah sebelum Bukit Uhud, jenenge Saniyatul Wada. Ketika kaum muslimin bergerak bersama-sama tekan daerah sing jenenge Saniyatul Wada, iku enek sekelompok pasukan rombongan mara ning ngene Rasulullah. Rombongan pasukan iki mengaku adalah sekutune kaum Khazraj dari suku Yahudi. Rombongan iki dari suku Yahudi mengaku sekutune suku Khazraj, yang mana mereka menawarkan bantuan untuk bergabung dengan pasukan Rasulullah. Mereka ingin membantu kaum muslimin untuk perang menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Setelah itu ditakoni karo Rasulullah, "Apa kowe wis Islam? Apakah kalian sudah masuk Islam?" Gurung. Dereng ya Rasulullah. Sehingga saat ditakoni karo Rasulullah wis Islam apa durung, jawabane durung,
Rasulullah tidak mau menerima bantuan dari mereka karena mereka belum Islam. Sehingga pada akhirnya karena peperangan ini sudah dimulai sebelum melakukan perjalanan jauh menuju Uhud, setelah persiapan-persiapan dari tempat masing-masing, Rasulullah menginspeksi pasukan. Inspeksi ini melihat kesiapan dan melihat kesanggupan tentara yang akan melakukan peperangan. Nah, sampai pada akhirnya Rasulullah men-screening sapa-sapa ae sing arepe budal, sapa-sapa ae sing ora oleh budal. Ada beberapa sahabat-sahabat Rasul sing kepingin melok perang tapi dilarang karo Rasulullah. Karena apa? Karena dianggap anak di bawah umur. Secara usia belum memenuhi syarat. Yaiku sapa wae wong iku? Yaiku Abdullah bin Umar. Putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Usamah bin Zaid, Usaid bin Hudair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Al-Arqam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Habbah. Beberapa di antara pemuda-pemuda sing kepingin melu perang tetapi karo Rasulullah tidak diperbolehkan karena kategori anak di bawah umur. Nah, tapi ada beberapa yang diperbolehkan karena memiliki keahlian khusus. Yaitu Rafi' bin Khudaij. Karena sahabat Rafi' iki duwe keterampilan dan keahlian memanah. Jadi di perang Uhud iku salah satu kekuatan utamanya pasukan muslimin untuk menghadapi peperangan iki yaitu pasukan pemanah. Nah, ngerti dalam inspeksi itu salah satu peristiwa yang terjadi saat di antara nama-nama yang dilarang enek jenenge Rafi' bin Khudaij diperbolehkan karena dengan alasan jago memanah. Jenenge sahabat Samurah sing di bawah umur iku melakukan apa ya setengah protes ning ngene Rasulullah. Nyapa kok Rafi' oleh kula gak oleh. Padahal saya pun punya kemampuan yang lebih daripada Rafi'. Mendengar usulan itu, Rasulullah pun juga menanggapi dan merespon usulan itu. Akhirnya Rafi' bin Khudaij iku mau karo Samurah dikongkon gelut ning ngarepe Rasulullah. Ternyata tenan Samurah iso mengalahkan Rafi'. Akhirnya sahabat Samurah itu diperbolehkan oleh Rasulullah untuk bergabung untuk ikut berperang melawan pasukan kafir Quraisy. Lah perjalanan menuju Uhud, Madinah ning teko markas utama kelompok muslimin Madinah kuwi ning ngene Uhud iku gak cedhek, iku lumayan jarake.
Sehingga untuk menuju ke sana, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah harus bermalam di suatu tempat di antara Uhud dan Madinah. Mergo kondisine wis bengi. Setelah Rasulullah melakukan sholat maghrib karo isya, Rasulullah bersemayam ning tengah-tengah kuwi mau, ning tengah-tengah panggonan di antara Gunung Uhud dan Madinah. Nah, dalam proses itu Rasulullah memilih 50 orang untuk berjaga ning ngene kem-kem penginapan. Dan yang memimpin kuwi jenenge Zakron bin Abdul Qais. Termasuk Zakron ini adalah orang yang menjaga Rasulullah secara khusus. Nah, dalam kondisi wis arepe persiapan perang, jadi Rasulullah kuwi duwe musuh dalam selimut ning ngene Madinah. Kondang jenenge orang yang paling memusuhi Rasulullah ku jenenge Abdullah bin Ubay. Di tengah-tengah pasukan iki lagi semangat-semangate, pasukan iki wis moralnya lagi tinggi-tinggi nih. Abdullah bin Ubay ini gawe ulah. Dia dan barisannya membuat keputusan untuk mundur dari peperangan. Yang mana hal itu cukup mengganggu persiapan kaum muslimin. Jadi makanya berjamaah kuwi memang apa-apa itu dilakukan bareng-bareng, dilakukan berjamaah. Cara orang melangkah dia akan melangkah jauh. Jadi nek unen-unen nek kowe kepengin mlaku cepat ya mlaku dhewe. Tapi kalau kalian ingin melangkah jauh, maka lakukanlah bersama-sama. Itu yang tantangannya wong berjamaah iki ning ngono lah. Biasane orang-orang sing melakukan sesuatu bersama-sama, enek sitok sing gawe ulah, sing gawe masalah, misalnya males ngendon-ngendoni. Iku sebagian, mbuh sebagian kecil, mbuh sebagian besar, mesti ketularan. Misalnya iki enek wong sak kelompok wong 20 sepakat istiqomah ngelakoni hasabah tiap minggu, tiap 8. Engko teko wong 20, biasane protol loro ngono ae. Wong sing 5 sing 6 ku biasane melok-melok protol. Padha kaya ketika komplotan singa dipimpin oleh domba, ya singa kuwi gak dadi singa. Mentalnya pun juga akan terpengaruhi oleh mental domba. Sama halnya ketika domba-domba itu dipimpin oleh seorang singa, domba-domba itu pun biasanya akan memiliki mental singa. Itu rahasianya ketika kita berjamaah, kita harus benar-benar memastikan kepingin perjuangannya itu maksimal, konsolidasi tim ini juga harus baik. Nah, yang dilakukan Abdullah bin Ubay, anjene Abdullah bin Ubay ini jarak. Tujuannya ben kekuatan kaum muslimin ini lemah. Ketika kekuatan kaum muslimin ini lemah, kelompok muslimin memiliki potensi untuk kalah. Ketika kelompok muslimin kalah, Abdullah bin Ubay secara politik akan untung. Nah, alasannya Abdullah bin Ubay mundur apa? Karena Rasulullah mengabaikan pendapatnya dan lebih suka
menerima pendapat orang lain. Padahal pendapat itu sudah diambil keputusan secara konsensus dalam forum musyawarah. Ya akhirnya beberapa pasukan kaum muslimin, Bani Harithah, Bani Salamah, itu salah satunya, salah duanya juga terpengaruh, melok ngelokro, semangatnya menurun. Pada akhirnya kondisi iki langsung mendapat sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ning ini Rasulullah untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Wahyune yaiku surat Ali Imran ayat 122. Sing intine ketika dua golongan daripada kalian ini akan mundur, ingin mundur karena takut, padahal Allah Subhanahu wa taala wis nulung, maka kaum mukminin yang kepingin meraih kemenangan, berimanlah kepada Allah saja dan haraplah, memintalah pertolongan dan berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu posisi kaum muslimin semangat meneh, tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Nah, kondisi itu akhirnya membuat beberapa sahabat ini jengkel. Akhirnya enak sahabat jenenge Abdullah bin Haram, yaiku abai Jabir bin Abdullah, berupaya mengingatkan orang-orang munafik yang untuk melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan. Karena pasukannya Abdullah bin Ubay mundur, balik nang Madinah. Maka setelah dibujuk oleh Abdullah bin Haram supaya bergabung meneh dengan kaum muslimin, wong-wong Quraisy kuwi, wong-wong apa jenenge munafik iku mau, berpikir ulang untuk melakukan tindakan sing bodoh. Yang mana singkat cerita, hal itu tetap dilakukan oleh kelompok kaum munafik dan membuat pasukan kaum muslimin berkurang. Nah, dengan sisa pasukan yang ada iki, Rasulullah tetap berangkat. Dan di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah mendapatkan kabar dari beberapa orang yang ditugaskan untuk mengintai pergerakan kaum kafir Quraisy, bahwasanya pasukan Mekah iki wis enek ning sekitar Madinah. Maka pada saat itu sisa pasukan sing pergi ning Uhud iku berembuk di apa ya, Rasulullah nglumpukne gawe konsensus termasuk menata strategi. Karena nggak mungkin pasukan kafir Quraisy tiba ning ngene Madinah, Rasulullah dan pasukannya lewat tengah-tengah gerombolan tenda perangai kaum
kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, gak mungkin. Akhirnya Rasulullah ngejak berembuk untuk berputar melewati jalur memutar. Ben apa? Ben tekan medan perang di sini sehingga bisa memilih posisi yang strategis. Jadi nek kita tahu ning apa jenenge tahu umroh ning ngene Madinah biasanya ziarah ning ngene Uhud. Jadi ning Uhud iki gunung-gunung ini ya. Ning tengah-tengahnya kene iki enek lembah. Nah, ning tengah-tengah lembah iki enek perbukitan-perbukitan kecil ngono kuwi. Lah Rasulullah itu karepe golek jalan trabas. Ben awake dhewe iki iso luwih dhisik manggon ning ngene Bukit Uhud ben iso memilih posisi yang strategis. Akhirnya Rasulullah benar melakukan itu, ngajak sahabat-sahabate untuk golek jalan trabasan kuwi mau. Dan singkat cerita ning ngene proses golek jalan trabasan kuwi berhasil, Rasulullah pun bisa datang ning ngene Uhud lebih dulu dan memilih posisi yang strategis. Salah satu strategi yang diambil oleh Rasulullah yaitu memperkuat posisi pemanah. Jadi perang Uhud itu awalnya posisinya umat Islam di atas angin. Karena apa? Pasukan-pasukan pemanah itu menjalankan instruksi Rasulullah dengan baik dan benar. Apa instruksi Rasulullah ning ngene pasukan pemanah? Siji, apapun yang terjadi, menang ataupun kalah, kalian jangan beranjak dari tempat yang sudah kalian tempati. Nek enek ghanimah kuwi harta rampasan perang ning ngarepmu. Ojo tergoda untuk mengambil sampai peperangan ini benar-benar dimenangkan. Apapun yang terjadi jangan beranjak dari tempatmu sampai ada instruksi atau pesan untuk kalian meninggalkan tempat itu. Iku instruksinya ning ngene pasukan pemanah. Jadi iki Bukit Uhud ya. Ini Bukit Uhud. Ning kene iki bukit-bukit di bawahnya ya kaya lembah sing posisinya tinggi. Pasukan pemanah iki manggone ning kene. Kondisi peperangan manggone ning kene. Ning kene iki kaum muslimin perang. Perangnya ning kene. Jadi posisinya strategis banget. Saat kaum muslimin iku apa jenenge perang, posisinya dalam keadaan baik dipanah tekan dhuwur. Sehingga cara ronde pertama dalam peperangan kuwi dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan nanti ada detail-detail peristiwanya sebelum dilakukan peperangan-peperangan itu, enek diplomasi, enek macem-macem lah. Enek apa jenenge pembagian tugas, enek apa jenenge bagaimana menjalankan strategi itu kok enek pembahasan detailnya. Tapi secara global inti kekuatan kaum muslimin itu enek ning ngene pasukan panah. Kaum muslimin unggul dalam pertempuran iku karena pasukan panah strategi mendistribusikan kekuatan pasukan panah ini maksimal. Dan nanti kalahnya pun juga demikian. Mergo pasukan panah meninggalkan pos-posnya sehingga posisi ini direbut oleh pasukan kavaleri kaum musyrikin Quraisy sing dipimpin oleh Khalid bin Walid sehingga pada akhirnya posisi umat muslim kalah. Jadi sebelum peperangan itu di tengah perjalanan Rasulullah ngerti kaum musyrikin wis tiba ning ngene Madinah, wis enek ning tenda kuwi. Rasulullah tidak kepingin melewati tenda itu karena bisa merusak strategi sing nanti akan disusun oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta sahabatnya dan menunjuk jalan sing ngerti untuk lewat jalan trabas ben iso teko Bukit Uhud di sini.
Ya, memang akhirnya dhisik ning kono Rasulullah memimpin apa jenenge kumpulan permusyawaratan, memimpin majelis untuk menjelaskan tugas-tugas dan strategi apa yang diambil, yang mana hal itu cukup efektif di awal. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum ada beberapa sahabat sing melanggar dawuh lan perintah Rasulullah. Yes. Wae aku hadza astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.